Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bi an na'mala sholihat wa najtanibas sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Tiada kata yang paling utama dan tiada kata yang paling bermakna selain memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka patutlah kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita di dalam golongan orang yang selalu senantiasa mendapatkan syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, ada di antara beberapa ayat yaitu yang ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun untuk mendapat predikat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk mendapatkan gelar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan apa ayat ini menjelaskan, yaitu tentang puasa. Di saat kita melakukan puasa, salah satunya tujuannya adalah untuk mendapatkan gelar muttaqin. Kemudian ada ayat juga yang memerintahkan tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan gelar muttaqin, orang yang bertakwa. Pertanyaannya muncul, Pak, para pemirsa ya, soimin soimat rahimakumullah. Siapa di antaranya orang yang bertakwa itu? Ciri-cirinya seperti apa? Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu menurut Al-Quran, yang pertama, orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat dan berinfak. Yang pertama, beriman kepada yang gaib, kemudian selalu berinfak dan mendirikan sholat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu cirinya mereka beriman kepada yang gaib. Siapa di antaranya yang gaib? Seperti Allah itu gaib, malaikat, setan, jin, kemudian surga, neraka itu gaib. Namun kita meyakini, percaya. Wa yuqimuna sholat, yaitu mendirikan sholat, baik sholat wajibnya ataupun sholat sunnahnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan rizki setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi ciri yang pertama orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan berinfak. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, ciri yang kedua orang yang bertakwa yaitu beriman kepada kitab Allah dan meyakini akan adanya hari akhir. Di antara ciri yang kedua orang yang bertakwa ini beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, seperti di antara beberapa kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, itu harus yakini, harus kita percaya dan meyakini juga akan adanya hari akhir, hari kiamat. Karena
hari kiamat, beriman kepada hari akhir merupakan pondasi rukun iman yang kelima. Kalaulah seandainya kita tidak percaya dengan hari kiamat, maka gugurlah keimanan kita. Karena sebagai orang yang beriman, kita harus beriman, yakin akan terjadinya hari kiamat. Sebagai orang yang bertakwa, maka percaya akan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, sebelum Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur itu diantaranya. Maka kita harus yakin dengan adanya di antara beberapa kitab-kitab itu, dan kita juga harus meyakini juga dan beriman serta yakin akan terjadinya hari akhir. Kapan? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu kapan terjadinya hari akhir. Pada hakikatnya adalah kita harus yakin sebagai orang yang bertakwa. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua adalah yaitu beriman kepada kitab Allah dan meyakini akan adanya hari akhir. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, ciri orang yang bertakwa yang ketiga, beriman kepada Allah, kemudian kepada hari akhir, para malaikat, kitab Allah, para nabi, kemudian berinfak, bahkan memerdekakan budak, mendirikan sholat, zakat, menempati janji, dan sabar. Ini ciri yang ketiga. Ternyata ciri yang ketiga ini lebih banyak. Di antaranya siapa? Orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, beriman para malaikat. Hampir semua rukun iman masuk ke dalam kategori nomor 3 ini. Kemudian memerdekakan budak juga termasuk. Berinfak, mendirikan sholat, bahkan menepati janji, dan sabar. Kita diperintahkan untuk sabar juga. Berarti ciri yang ketiga orang yang bertakwa ini sudah jelas bahwasanya di saat kita melakukan di antara beberapa kiat-kiat yang saya sebutkan tadi, beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat dan lainnya yang saya sebutkan tadi, maka termasuk kita pun golongan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, ciri yang keempat orang yang bertakwa itu siapa? Berinfak di waktu lapang atau sempit dan menahan amarah serta pemaaf. Hampir orang di saat berinfak dalam keadaan lapang, saat punya rizki. Tapi kalau orang beriman tidak, di saat punya rizki, di saat tidak punya rizki, tetap akan berinfak. Di saat lapang ataupun sempit, dia tetap berinfak kepada saudaranya untuk membantu di antara beberapa saudara-saudara yang perlu kita bantu. Baik itu berinfak di mana? Di masjid, di musola, atau berinfak di antaranya juga yaitu ada di duafa, fakir miskin, dan yang lainnya. Tujuannya apa? Untuk membantu yaitu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, berinfak di waktu lapang memang wajar, tapi berinfak di waktu sempit ini merupakan ciri yang luar biasa buat orang yang bertakwa, dan bahkan menahan amarah dan sebagai pemaaf. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Pada intinya adalah di saat kita berinfak di jalan Allah, maka salah satunya kita termasuk golongan orang yang beriman, dan yaitu menahan amarah dan pemaaf. Kemudian ciri yang kelima, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kelima yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
kita sudah termasuk golongan orang ciri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa ketakwaan kita, tanpa keimanan kita, kita tidak akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Toh nyatanya mereka di luar sana mereka masih melakukan yaitu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita karena mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kemudian para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Yang keenam, yaitu ciri orang yang bertakwa tidak silau dengan keindahan dunia. Zuyyinal ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Kehidupan di dunia ini dijadikan indah dalam pandangan orang kafir. Orang kafir menganggap indah dunia ini dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman, padahal orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, jadikanlah dunia di tanganmu, jangan jadikan dunia di hatimu. Kenapa? Apa maksud dari perkataan ini? Karena kalau seandainya dunia sudah berada di hati kita, di saat dunia itu Allah ambil, maka hati kita akan tergores, akan terluka, bahkan bisa frustasi. Bahkan bisa tidak sadar, bahkan ada yang termasuk bunuh diri. Wallahu a'lam. A'udzubillah. Jadi tempatkanlah dunia itu di tangan, jangan di hati. Kalau di tangan, di saat ketika sudah keluar, di saat ketika sudah diambil, maka ya sudah terlepas. Karena pada hakikatnya Allah yang mempunyai, Allah yang memberikan, Allah yang akan mengambil. Tidak silau dengan keindahan dunia bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang ketujuh, selalu berbuat kebajikan, selalu melakukan kebaikan. Di dalam firman Allah yang lain dikatakan, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan-keburukan. Karena kenapa? Seberapa apapun keburukan yang pernah kita lakukan, sebesar apapun dosa kita, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan itu. Insya Allah kebaikan itu akan menghapus, akan menutupi semua keburukan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'alu min khairin fala yukfaru wallahu alimun bil muttaqin." Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang yang bertakwa. Di dalam firman yang lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi lakukanlah kebaikan sekecil apapun. Insya Allah dengan kebaikan itu akan menghapus setiap kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kemudian yang kedelapan, ciri orang yang bertakwa bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bagi orang yang bertakwa di saat melakukan kesalahan, wasari'u bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan salah satunya adalah menyesali setiap apa yang pernah lakukan, setiap dosa-dosa yang pernah lakukannya. Yang mana ampunan Allah itu sangat luas. Sebesar apapun dosa kita, di saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, Allah akan ampunkan. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Tujuannya ketika kita melaksanakan taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru, supaya Tuhan kalian menghapus setiap kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan ke dalam surganya. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, mari sama-sama kita selalu senantiasa dari setiap pemaparan yang saya paparkan, yang saya sebutkan dari ciri-ciri orang yang bertakwa,
mudah-mudahan kita di antara beberapa tanda orang-orang yang bertakwa yang saya sebutkan, baik itu yang nomor 1 ataupun yang nomor 2. Namun di saat kita tidak memilikinya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan gelar orang yang muttaqin, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita dan Allah memasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.